Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam pagi ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya, agar kita bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, bisa menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru dengan tuntas pula. Untuk pembahasan kita hari ini, pelajaran administrasi umum, saya akan menambahkan lagi ya, untuk kompetensi dasar, yaitu memilih bentuk struktur organisasi. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang struktur organisasi bentuk lini. Ya, di situ saya sudah menjelaskan kelebihan, kekurangan serta ciri-ciri dari bentuk organisasi lini. Berikut ini akan saya jelaskan tentang bentuk organisasi lini dan staf. Kemarin sudah di sini bentuk organisasi lini dan staf. Maksud saya bentuk organisasi fungsional ya. Bentuk organisasi fungsional di sini ini adalah bentuk struktur organisasinya. Ciri-ciri dari bentuk organisasi fungsional yang pertama adalah pembidangan tugas secara tegas ya, dan jelas sehingga dapat dibedakan. Ya, kemudian bawahan di sini ada pembantu rektor, Burek 1, Burek 2 ya contohnya. Ini akan menerima perintah dari beberapa atasan. Nah, ini di sini ada atasannya, ada rektor, ada dekan ya. Kalau rektor di sini bawahnya ada Purek 1, Purek 2, Purek 3. Dekan di sini ada dekan 1, ada Pudek 2, ada Pudek 3. Nah, di sini ada beberapa atasan. Kemudian pekerjaan lebih bersifat teknis. Ya. Jadi bersifat teknis. Target pekerjaan jelas dan pasti. Karena di sini ada beberapa atasan. Kemudian pengawasan ketat. Di sini ada Pudek 1, Pudek 2, Pudek 3 diawasi oleh dekan. Ya, kemudian penentuan jabatan berdasarkan spesialisasi. Kemudian kelebihan dari bentuk organisasi fungsional ini, satu, spesialisasi dapat dilakukan secara optimal. Kemudian para pegawai ya sesuai keterampilannya masing-masing, produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Kemudian koordinasi menyeluruh bisa dilaksanakan sehingga dapat berjalan lancar dan tertib. Solidaritas, kemudian loyalitas, disiplin karyawan dalam menjalankan fungsi yang sama biasanya cukup tinggi. Pembidangan tugas menjadi jelas. Kemudian kelemahan dari organisasi bentuk fungsional ini, yang pertama adalah pekerjaan seringkali sangat membosankan ya, karena kadang-kadang atasan satu dengan atasan lain ini berbeda kebijakan ya, sehingga kadang-kadang bawahan ini merasa bingung ya, sehingga ada kesan sangat membosankan. Kemudian yang kedua, sulit mengadakan perpindahan karyawan pegawai dari satu bagian ke bagian lain.
Sering ada pegawai yang mementingkan bidangnya sendiri, sehingga koordinasi menyeluruh sulit dilakukan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bentuk organisasi fungsional, baik kelemahan dan kelebihan. Kemudian bentuk lini dan staf ya. Bentuk lini dan staf ini memiliki ciri-ciri hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung ya. Atasan dan bawahan. Jadi ada atasan, di sini ada beberapa atasan, di sini ada manajer kantor, ada kabak perencanaan, ada kabak humas, ada kabak penertiban. Kemudian pucuk pimpinan hanya satu orang dibantu dengan staf ya ini. Ini adalah pucuk pimpinan, manajer kantor. Kemudian stafnya ini ada kabak perencanaan, ada kabak humas, ada kabak penertiban. Ini adalah stafnya. Kemudian terdapat dua kelompok wewenang yaitu lini dan staf. Nah ini lini dan ini stafnya ya, lini dan ini stafnya. Kemudian terdapat ada banyak karyawan ya, ada banyak karyawan di sini yang mempunyai masing-masing kabak ya. Kemudian organisasi besar dan bersifat kompleks ya. Di sini biasanya digunakan untuk perusahaan yang berskala besar, yang mempunyai banyak karyawan. Ya. Jadi lebih tepat menggunakan bentuk organisasi lini dan staf. Kelebihan dari organisasi lini adalah tugas jelas antara pimpinan dan pelaksana. Kemudian pengambilan keputusan relatif mudah karena mendapat bantuan sumbangan pemikiran dari staf-stafnya ini. Jadi tidak otoriter ya maksudnya. Kemudian disiplin dan moral pegawai biasanya tinggi karena tugas sesuai dengan spesialisasinya. Baiklah anak-anak, ini untuk pembahasan pada pagi hari ini tentang struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi lini dan staf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Untuk tugasnya ini bisa kalian lihat di bawah ya. Nah, ini bisa. Oke, nanti akan saya sampaikan lewat WA group dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.